Keluargaku dihina dan diusir dari panggung oleh calon suamiku sendiri di acara pernikahanku, hanya karena pakaiannya yang kumuh. Ketika itu juga, aku berjanji akan membuat dia menyesal seumur hidup karena pernah melakukan ini. Langit pagi itu cerah, seolah ikut merayakan hari istimewa Desi. Di ruang tamu rumahnya yang sederhana, ia berdiri di depan cermin besar, mengamati gaun pengantin putih yang melingkupi tubuhnya. Gaun itu bukanlah sesuatu yang mahal atau mewah, Desi. Memilihnya karena kesederhanaannya yang anggun, mencerminkan siapa dirinya dan keluarganya. Namun, meski penampilannya sempurna, ada rasa cemas yang tak bisa ia singkirkan dari hatinya. Desi, kamu sudah siap? Suara lembut Sri, ibunya, terdengar dari balik pintu. Wanita paruh baya itu masuk dengan senyum hangat, wajahnya penuh harapan. Di belakangnya, Darpan, ayah Desi, berdiri dengan jas lusuh namun rapi. Rambut mereka yang mulai beruban menunjukkan usia mereka yang tak lagi muda, tetapi mata mereka bersinar dengan kebanggaan. Ini hari besarmu, nak, kata Darpan. Suaranya bergetar sedikit karena emosi. Kamu tahu, ibumu dan aku selalu bangga padamu. Desi tersenyum, tapi senyumnya terasa dipaksakan. Ada sesuatu dalam tatapan mata ayahnya yang membuatnya merasa bersalah. Mungkin karena ia tahu bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang harapan-harapan yang dibebankan pada keluarga mereka. Bagas, calon suaminya, adalah seorang pria sukses dengan karier gemilang di sebuah perusahaan multinasional. Keluarganya kaya raya, dan bagi orang-orang seperti mereka, pernikahan ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan status sosial. Semua akan baik-baik saja, ya, kata Sri, memeluk Desi erat. Ingat, tidak peduli apa yang terjadi, ayah dan ibu selalu ada di sisimu. Desi mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, ketika mobil sewaan menjemput mereka menuju tempat resepsi, perasaan cemas itu semakin kuat. Tempat resepsi terletak di sebuah gedung megah di pusat kota, dengan dekorasi mewah yang hampir membuat Desi merasa asing. Ini semua sangat berbeda dari kehidupan sederhana yang selama ini ia jalani. Saat mereka tiba, Desi melihat Bagas berdiri di dekat pintu masuk, mengenakan setelan jas yang tampak begitu sempurna. Senyuman di wajahnya memudar ketika pandangannya beralih ke Darpan dan Sri. Ia menyipitkan mata sejenak, kemudian mendekat dengan langkah yang terlihat enggan. Kenapa penampilanmu seperti ini? Tanyanya dingin kepada Darpan, tanpa menyembunyikan nada sinis dalam suaranya. Aku sudah memberitahumu untuk datang dalam pakaian yang lebih layak, bukan? Kalian bahkan tidak cocok dengan tema acara ini. Darpan membeku, wajahnya memerah karena malu. Sri mencoba tersenyum, berusaha meredakan ketegangan. Maafkan kami, Bagas. Kami tidak bermaksud... Tidak bermaksud apa? Potong Bagas, suaranya semakin keras sehingga beberapa tamu mulai memperhatikan. Ini hari penting dalam hidupku, dan aku tidak ingin orang-orang berpikir bahwa aku menikahi wanita dari keluarga seperti ini. Desi merasa seperti ada pisau yang menusuk jantungnya. Ia melihat bagaimana ayahnya menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan kemarahan dan harga dirinya yang terluka. Matanya bertemu dengan mata Sri, yang penuh air mata. Semua impian tentang pernikahan indah itu tiba-tiba hancur dalam sekejap. Aku minta maaf, Desi, kata Bagas, berbalik menghadap Desi dengan ekspresi yang tiba-tiba berubah penuh penyesalan. Tapi kau harus mengerti. Ini demi masa depan kita. Namun Desi tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya diam, matanya berkaca-kaca, hatinya dipenuhi oleh rasa kecewa yang mendalam. Hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, berubah menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Setelah insiden memalukan di hari pernikahan, Desi tidak bisa menahan air mata yang mengalir deras di pipinya. Ia merasa seperti terjebak dalam badai emosi yang tak berujung. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan gedung resepsi tanpa berkata apa-apa kepada siapapun, termasuk Bagas. Di luar, udara malam terasa dingin dan menusuk kulitnya, tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan dinginnya hatinya saat ini. Desi pulang ke rumah orang tuanya, tempat yang selalu menjadi pelariannya di masa-masa sulit. Rumah sederhana itu, dengan tembok yang mulai pudar dan furnitur usang, adalah
Satu-satunya tempat di mana ia merasa benar-benar diterima tanpa syarat. Ketika ia masuk, Sri langsung menyambutnya dengan pelukan erat. Meskipun matanya masih basah karena tangis yang belum sepenuhnya reda. "Kamu baik-baik saja, Nak?" tanya Sri. Suaranya penuh kekhawatiran. Desi hanya menggeleng lemah. Ia duduk di kursi kayu tua di ruang tamu, menatap kosong ke arah meja kecil di depannya. Di atas meja itu, ada sebuah kotak kayu kecil yang sering ia lihat sejak kecil. Kotak itu milik ibunya, tempat Sri menyimpan surat-surat penting dan kenangan dari masa lalu. "Kenapa aku tidak pernah melihatnya seperti ini sebelumnya?" gumam Desi pelan. Lebih pada dirinya sendiri daripada pada ibunya. "Kenapa aku tidak menyadari bahwa dia, Bagas, tidak mencintai keluargaku? Bahkan mungkin dia tidak benar-benar mencintaiku?" Sri duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Terkadang kita buta oleh harapan-harapan yang kita bangun sendiri," katanya bijak. "Namun, ketika sesuatu seperti ini terjadi, itu adalah cara Tuhan membuka mata kita untuk melihat apa yang sebenarnya penting." Desi menatap kotak kayu itu lagi. Rasa penasarannya semakin besar. "Apa isi kotak itu, Bu?" tanyanya akhirnya. Sri tersenyum tipis, lalu membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, ada beberapa surat yang sudah kusam, beberapa foto lama, dan sebuah buku kecil berjudul Nilai Kehidupan dalam Kesederhanaan. Sri mengambil salah satu surat dan memberikannya kepada Desi. "Inilah surat yang pernah aku tulis untukmu ketika kamu masih kecil," kata Sri. "Aku menulisnya sebagai nasihat untuk masa depanmu, tentang bagaimana menjaga hati dan memilih pasangan hidup yang tepat." Desi membuka surat itu dengan hati-hati. Tulisan tangan ibunya yang rapi terlihat jelas di atas kertas yang sudah mulai menguning. Isinya adalah pesan-pesan sederhana, namun mendalam tentang cinta, kesetiaan, dan nilai-nilai keluarga. Salah satu kalimat yang paling menonjol adalah, "Cinta yang sejati tidak terletak pada harta atau status sosial, tetapi pada ketulusan hati dan kemampuan untuk saling menghormati. Jangan pernah menyerahkan hatimu kepada seseorang yang tidak bisa menghargai keluargamu, karena keluargamu adalah cerminan dari siapa dirimu." Air mata Desi kembali mengalir saat ia membaca kata-kata itu. Ia menyadari betapa jauhnya ia telah melangkah dari nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tuanya. Selama ini, ia begitu terpesona oleh kekayaan dan status Bagas sehingga ia melupakan hal-hal yang paling penting dalam hidup. "Bu," suara Desi tercekat. "Apa aku salah memilihnya?" Sri menggeleng pelan. "Hanya kamu yang bisa menjawab pertanyaan itu, Nak. Tapi ingat, setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar. Yang penting adalah bagaimana kamu memperbaiki langkahmu ke depan." Di sisi lain, Darpan duduk diam di kursi dekat jendela. Wajahnya tertunduk. Ia tampak lebih tua dari biasanya. Bahunya sedikit membungkuk karena beban malu yang ia rasakan. Namun ketika ia mendengar percakapan antara Desi dan Sri, ia berdiri perlahan dan mendekati mereka. "Desi," kata Darpan, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. "Ayah mungkin tidak sempurna, tapi satu hal yang ayah tahu adalah bahwa keluarga kita dibangun di atas kejujuran, kerja keras, dan kasih sayang. Jika dia, siapapun dia, tidak bisa menghormati itu, maka dia tidak layak mendapatkan cintamu." Desi menatap ayahnya, hatinya dipenuhi oleh campuran rasa malu dan penghargaan. Ia menyadari bahwa meskipun ayahnya tidak pernah memamerkan kekayaan atau status, ia adalah pria yang selalu bekerja keras demi keluarganya. Darpan mungkin tidak memiliki banyak uang, tetapi ia memiliki hati yang besar dan nilai-nilai yang tak ternilai harganya. Malam itu, Desi duduk sendirian di kamarnya, memandangi surat ibunya, dan memikirkan semua yang telah terjadi. Ia mulai merenungkan hubungan panjangnya dengan Bagas. Bagaimana ia seringkali merasa kurang cukup. Bagaimana Bagas selalu menekankan pentingnya penampilan dan status sosial. Semua itu terasa sangat kontras dengan nilai-nilai yang selalu dipegang teguh oleh keluarganya. "Apa aku benar-benar mencintainya?" tanyanya pada diri sendiri, suaranya nyaris berbisik. "Atau aku hanya mencintai bayang-bayang dari apa yang dia tawarkan?"
Pertanyaan itu bergema dalam benaknya, meninggalkan jejak-jejak keraguan yang semakin dalam. Hari itu, Desi memutuskan untuk menjauh dari segala kekacauan yang terjadi. Ia ingin fokus pada dirinya sendiri, pada keluarganya, dan pada nilai-nilai yang membuatnya menjadi siapa dia sekarang. Pagi itu, Desi bangun dengan perasaan kosong. Ia tidak tahu harus berbuat apa atau kemana harus melangkah. Segala sesuatu yang dulu tampak jelas kini terasa seperti teka-teki yang sulit dipecahkan. Ketika ia keluar dari kamarnya, ia mendapati Darpan dan Sri sedang duduk di meja makan, menikmati secangkir teh hangat. Mereka mencoba bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja, tetapi Desi bisa melihat bayangan kesedihan di mata mereka. "Kamu mau sarapan, Nak?" tanya Sri, mencoba tersenyum meskipun suaranya terdengar lemah. Desi menggeleng pelan. "Aku tidak lapar," katanya, lalu duduk di kursi kosong di dekat meja. Ia menatap cangkir teh yang sudah dingin di hadapannya, pikirannya melayang-layang pada semua yang telah terjadi kemarin. Tiba-tiba, suara ketukan pintu memecah keheningan. Sri bangkit untuk membuka pintu, dan beberapa saat kemudian, Bagas muncul di ambang pintu. Penampilannya masih sama sempurna seperti biasanya. Jas rapi, wajah bersih, dan senyum yang selalu tampak begitu percaya diri. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam caranya berdiri. Ia tampak canggung, bahkan sedikit gugup. "Desi," panggilnya pelan. Suaranya terdengar lebih lembut daripada biasanya. Desi menoleh, matanya bertemu dengan mata Bagas. Ada kilatan sesal di sana. Tetapi juga ada sesuatu yang lain. Mungkin ego, mungkin kebanggaan yang belum sepenuhnya hilang. Ia tidak menjawab, hanya menatapnya dengan ekspresi datar. Aku ingin minta maaf atas apa yang terjadi kemarin," kata Bagas akhirnya. Suaranya terdengar seperti upaya keras untuk terdengar tulus. "Aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya berbicara seperti itu kepada ayah dan ibumu." Sri dan Darpan saling bertukar pandang, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya diam, membiarkan Desi yang memutuskan bagaimana ia akan merespons. Desi berdiri perlahan, langkahnya mantap saat ia mendekati Bagas. Matanya menyelidik, mencoba membaca apa yang sebenarnya ada di balik permintaan maaf itu. "Kenapa kamu meminta maaf?" tanyanya dingin. "Apakah karena kamu benar-benar menyesal? Atau karena kamu takut reputasimu rusak?" Bagas terdiam sejenak, tampak terkejut oleh pertanyaan itu. Ia membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi, seolah-olah ia tidak yakin dengan jawabannya sendiri. Akhirnya, ia berkata, Aku tidak ingin kehilanganmu, Desi. Kamu tahu betapa pentingnya kamu bagiku." Namun, kata-kata itu terdengar hampa di telinga Desi. Ia bisa merasakan bahwa permintaan maaf Bagas lebih tentang dirinya sendiri daripada tentang keluarganya. "Jadi, kamu hanya memikirkan aku?" tanyanya, nada suaranya penuh tantangan. "Lalu bagaimana dengan ayah dan ibu? Apakah kamu benar-benar menyesali apa yang kamu katakan kepada mereka?" Bagas terlihat bingung, seperti seekor binatang yang terjebak dalam perangkap. Ia tidak menjawab langsung, melainkan mengalihkan pandangannya ke arah Sri dan Darpan. Aku minta maaf kepada kalian juga," katanya. Suaranya terdengar lebih formal daripada tulus. "Aku tidak bermaksud untuk menyakiti perasaan kalian." Darpan hanya menatapnya dengan dingin, sementara Sri mencoba tersenyum tipis meskipun matanya masih basah. Tidak ada kata-kata yang terucap dari bibir mereka. Mereka tahu bahwa permintaan maaf itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang telah dibuat. Desi menghela napas panjang. Ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit. Di satu sisi, ia masih memiliki perasaan untuk Bagas, cinta yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Di sisi lain, ia tidak bisa melupakan rasa malu dan sakit hati yang disebabkan oleh tindakan Bagas terhadap keluarganya. "Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya," kata Desi akhirnya. Suaranya tegas namun lembut. "Aku tidak bisa memutuskan apa-apa sekarang." Bagas mengangguk pelan,
Wajahnya tampak lega meskipun ia tahu bahwa ini bukan akhir dari masalah mereka. Baiklah, katanya. Aku akan menunggu. Tapi ingat, aku benar-benar mencintaimu, Desi. Setelah Bagas pergi, Desi kembali duduk di kursi, pikirannya semakin kacau. Ia mulai mempertanyakan motif sebenarnya di balik sikap Bagas selama ini. Apakah ia benar-benar mencintainya? Atau apakah ia hanya tertarik pada status sosialnya sebagai wanita cantik dari keluarga sederhana? Malam harinya, Desi duduk di depan laptopnya, mencoba mencari informasi tentang masa lalu Bagas. Ia tidak tahu apa yang ia cari, tetapi nalurinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang belum ia ketahui. Setelah beberapa saat berselancar di internet, ia menemukan sebuah artikel lama tentang hubungan Bagas dengan seorang wanita bernama Nadia, putri dari keluarga kaya raya. Hubungan itu gagal setelah Nadia menuduh Bagas terlalu materialistis dan obsesif terhadap penampilan. Desi membaca lebih lanjut dan menemukan bahwa Nadia pernah mengungkapkan bahwa Bagas seringkali mengabaikan perasaan orang lain demi mempertahankan citra dirinya. Artikel itu juga menyebutkan bahwa Bagas pernah terlibat dalam perselisihan dengan keluarga Nadia karena masalah uang dan status sosial. Hati Desi semakin tercabik-cabik. Ia mulai menyadari bahwa insiden kemarin bukanlah kecelakaan satu kali, tetapi pola perilaku yang sudah ada sejak lama. Bagas selalu menempatkan penampilan dan status di atas segalanya, bahkan jika itu berarti menyakiti orang-orang yang dicintainya. Apa aku hanya salah satu dari banyak korban egonya? Gumam Desi pelan, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa seperti sedang berdiri di persimpangan jalan, dihadapkan pada pilihan yang akan menentukan masa depannya. Beberapa hari setelah insiden di rumah Desi, Bagas duduk sendirian di apartemennya yang luas dan modern. Ruangan itu dipenuhi dengan furnitur mahal dan dekorasi mewah, tetapi bagi Bagas, semuanya terasa hampa. Ia tidak bisa berhenti memikirkan tatapan dingin Desi saat ia mencoba meminta maaf dan kata-kata Darpan yang penuh kekecewaan terus terngiang di telinganya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bagas merasa seperti seorang pecundang. Di tengah kebingungannya, ia mendengar suara ketukan pintu. Ketika ia membuka pintu, ia melihat Arman, sahabat lamanya dari masa kuliah. Arman adalah orang yang selalu berbeda dari teman-teman lainnya. Lebih pendiam, lebih introspektif, dan selalu memiliki pandangan unik tentang kehidupan. Kudengar ada masalah besar antara kamu dan Desi, kata Arman langsung, tanpa basa-basi. Aku pikir ini mungkin bisa membantu. Arman mengeluarkan sebuah buku tua dari tasnya dan menyerahkannya kepada Bagas. Judulnya tertulis dengan huruf-huruf kuno. Nilai kehidupan dalam kesederhanaan. Bagas mengerutkan dahi, bingung. Apa ini? Tanyanya. Inilah sesuatu yang bisa membantumu memahami apa yang sebenarnya penting dalam hidup. Jawab Arman sambil tersenyum tipis. Cobalah membacanya. Mungkin kamu akan menemukan jawaban atas semua kebingunganmu. Setelah Arman pergi, Bagas duduk di sofa dengan buku itu di tangannya. Awalnya, ia ragu untuk membacanya. Baginya, filsafat adalah hal yang asing, terlalu abstrak dan tidak praktis. Namun, rasa penasarannya akhirnya mengalahkan keraguannya. Ia mulai membaca halaman pertama, lalu halaman kedua, dan tanpa sadar, ia tenggelam dalam kata-kata bijak yang terpahat di dalam buku itu. Salah satu bagian yang paling menarik perhatiannya adalah paragraf tentang makna kebahagiaan sejati. Kebahagiaan, tidak dapat ditemukan dalam materi atau status sosial. Ia lahir dari hubungan yang tulus, dari nilai-nilai yang kita pegang teguh, dan dari kemampuan kita untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Harta benda mungkin memberikan kesenangan sesaat, tetapi hanya cinta dan penghargaan yang dapat memberikan kepuasan abadi. Bagas menutup buku itu sejenak, merenungkan kata-kata tersebut. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia telah menjalani hidup dengan obsesi pada penampilan dan status. Ia selalu berusaha menjadi sempurna di mata orang lain, tetapi di balik semua itu, ia merasa kosong. Tidak ada kehangatan dalam hubungannya dengan Desi. Tidak ada kedalaman dalam interaksinya dengan orang-orang di sekitarnya. Ia membuka buku itu lagi dan melanjutkan membaca. Semakin jauh ia membaca, semakin banyak refleksi yang muncul dalam benaknya.
Salah satu bab berjudul Ego dan Pengorbanan membuatnya terdiam lama. Bab itu berbicara tentang bagaimana ego seringkali menjadi penghalang bagi hubungan yang sehat. Ego membuat seseorang lebih peduli pada dirinya sendiri daripada pada orang lain, dan itulah yang menyebabkan banyak konflik dalam kehidupan. Apa aku seperti itu? Gumam Bagas pelan, suaranya nyaris berbisik. Ia mulai melihat pola perilaku yang sama dalam dirinya. Ia selalu ingin terlihat sempurna, selalu ingin menjadi pusat perhatian, bahkan jika itu berarti menyakiti orang lain. Insiden dengan Darpan dan Sri adalah contoh nyata dari itu semua. Malam itu, Bagas tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan semua yang telah ia baca, dan bagaimana hal itu berhubungan dengan hidupnya. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia benar-benar mencintai Desi, atau apakah ia hanya mencintai bayangan dari apa yang mereka miliki bersama. Apakah hubungan mereka dibangun di atas fondasi yang kokoh, atau hanya sekadar ilusi? Keesokan harinya, Bagas memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia pergi ke sebuah komunitas lokal yang membantu keluarga-keluarga kurang mampu. Di sana, ia bertemu dengan orang-orang yang hidupnya jauh lebih sederhana daripada dirinya, tetapi mereka memiliki senyum yang tulus dan hati yang hangat. Ia membantu mereka membersihkan lingkungan, membagikan makanan, dan mendengarkan cerita-cerita mereka tentang perjuangan hidup. Pada awalnya, Bagas merasa canggung. Ia tidak terbiasa bekerja dengan tangan kosong atau berinteraksi dengan orang-orang yang tidak memiliki kekayaan seperti dirinya. Namun, semakin lama ia berada di sana, semakin ia merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada sesuatu yang memuaskan dalam membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Salah satu wanita tua yang ia bantu berkata padanya, "Anak muda, kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk dicintai. Yang penting adalah kamu mencintai dengan tulus." Kalimat itu membuat Bagas terdiam. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada penampilan dan pencitraan, sehingga ia melupakan esensi dari hubungan manusia. Kasih sayang yang tulus dan tanpa syarat. Saat ia pulang ke apartemennya malam itu, ia merasa ada perubahan kecil dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa hampa seperti sebelumnya. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari materi atau status, tetapi dari hubungan yang penuh makna dan nilai-nilai yang ia pegang teguh. Namun, meskipun ia merasa ada harapan baru, dalam hidupnya, ia tahu bahwa ia masih harus membuktikan perubahan ini kepada Desi dan keluarganya. Ini bukan tentang mendapatkan cinta Desi kembali, tetapi tentang mendapatkan pengampunan atas semua kesalahannya. Beberapa hari setelah mulai terlibat dalam kegiatan sosial di komunitas lokal, Bagas merasa ada perubahan signifikan dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa kosong seperti sebelumnya, tetapi rasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan kepada Desi dan keluarganya masih menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa permintaan maafnya di masa lalu terdengar dangkal, dan ia harus melakukan sesuatu yang lebih nyata untuk membuktikan bahwa ia benar-benar berubah. Pada suatu sore, Bagas memutuskan untuk mengunjungi rumah Desi. Ia datang tanpa pemberitahuan, hanya dengan tekad untuk berbicara langsung dengan Darpan dan Sri. Ketika ia tiba, suasana di rumah itu tampak tenang, terlalu tenang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang biasanya ramai di sana. Namun, ketika ia mengetuk pintu, Sri membuka pintu dengan ekspresi bingung. "Bagas?" kata Sri, suaranya terdengar ragu-ragu. "Ada apa?" "Aku ingin bicara," kata Bagas pelan. Nada suaranya lebih rendah dari biasanya, terutama dengan ayah Desi. Sri menghela napas panjang, lalu mengundangnya masuk. Di ruang tamu, Darpan duduk diam di kursi dekat jendela. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Ia menatap Bagas dengan dingin, matanya penuh dengan keraguan dan kemarahan yang belum sepenuhnya reda. "Aku tahu aku tidak pantas berada di sini," kata Bagas. Suaranya terdengar tulus meskipun sedikit gemetar. "Tapi aku ingin menjelaskan sesuatu. Aku sudah menyadari kesalahanku. Aku tahu aku salah besar terhadapmu, Pak. Dan juga terhadap Ibu." Darpan tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Bagas dengan mata yang penuh pertanyaan. Bagas melanjutkan, suaranya semakin mantap meskipun hatinya masih gugup.
Aku selama ini hidup dalam obsesi pada penampilan dan status. Aku tidak pernah benar-benar memahami nilai-nilai yang kalian pegang teguh. Aku bahkan tidak pernah mencoba untuk melihat dunia dari sudut pandang kalian. Sri duduk di samping Darpan, tangannya terlipat di pangkuan. Wajahnya tampak lebih lembut dibandingkan dengan tatapan tajam Darpan. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba memahami apakah kata-kata Bagas ini benar-benar tulus atau hanya sekadar basa-basi. "Kamu tahu, anak muda," kata Darpan akhirnya. Suaranya terdengar parau namun penuh otoritas. "Aku dan ibumu tidak pernah memiliki banyak uang. Kami bekerja keras setiap hari untuk memberikan yang terbaik bagi Desi. Tapi kami bangga dengan apa yang kami miliki. Keluarga yang saling mencintai, nilai-nilai yang kuat, dan keyakinan bahwa cinta tidak bisa diukur dengan harta." Bagas menundukkan kepala, merasa malu mendengar kata-kata itu. Ia menyadari betapa dangkalnya pandangannya tentang kebahagiaan dibandingkan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh orang tua Desi. "Tapi ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu," lanjut Darpan. Suaranya semakin serius. "Apa kamu benar-benar mencintai Desi? Atau kamu hanya mencintai bayangan dari apa yang dia tawarkan?" Bagas terdiam sejenak, pertanyaan itu menusuk jantungnya. Ia merenung sejenak, mencoba memahami perasaannya sendiri. Akhirnya, ia menjawab dengan suara yang lebih lembut. Aku mencintainya. Tapi aku menyadari bahwa cara aku mencintainya selama ini salah. Aku terlalu fokus pada apa yang orang lain pikirkan tentang hubungan kami, bukan pada apa yang sebenarnya penting." Darpan mengangguk pelan, seolah-olah ia bisa melihat kejujuran dalam kata-kata Bagas. Namun, ia tidak memberikan jawaban langsung. Sebaliknya, ia bertanya, "Apa kamu tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya?" Bagas menggeleng pelan. "Aku tidak pernah mengalaminya," katanya jujur. Darpan menarik napas panjang, lalu mulai bercerita tentang masa lalunya. "Dulu, aku adalah seorang pengusaha sukses," katanya. Suaranya terdengar berat karena kenangan-kenangan lama. "Aku punya perusahaan besar, rumah mewah, mobil mahal, semua yang orang-orang inginkan. Tapi suatu hari, aku menjadi korban penipuan. Semua yang aku miliki hilang begitu saja. Aku kehilangan segalanya, bahkan harga diriku." Bagas mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak berani menginterupsi cerita Darpan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Namun, meskipun aku kehilangan semua itu, aku tidak pernah kehilangan keluargaku, lanjut Darpan. "Ibumu dan aku tetap bersama, dan kami membangun kembali hidup kami dari nol. Itulah yang membuatku menyadari bahwa materi bukanlah segalanya. Yang penting adalah siapa yang ada di sisimu saat kamu jatuh." Bagas merasa seperti ada batu besar yang jatuh di hatinya. Ia mulai memahami bahwa Darpan bukanlah pria sederhana yang ia anggap remeh. Di balik penampilannya yang sederhana, ada seorang pejuang yang telah melewati banyak kesulitan namun tetap tegar demi keluarganya. "Aku minta maaf," kata Bagas akhirnya. Suaranya terdengar lebih tulus daripada sebelumnya. "Aku tidak tahu apa yang kalian alami selama ini. Aku hanya melihat penampilan luar, tanpa mencoba memahami perjuangan kalian." Darpan tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh pengertian. "Maaf saja tidak cukup," katanya. "Tapi jika kamu benar-benar ingin berubah, maka buktikanlah dengan tindakanmu." Setelah pembicaraan itu, Bagas meninggalkan rumah Desi dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena Darpan mau mendengarkannya, tetapi ia juga merasa tertekan karena tahu bahwa ia masih memiliki jalan panjang untuk membuktikan perubahan itu. Namun, ada satu hal yang pasti dalam benaknya. Ia tidak akan berhenti sampai Desi dan keluarganya bisa mempercayainya kembali. Beberapa minggu setelah kunjungan emosionalnya ke rumah Desi, Bagas mulai menunjukkan perubahan yang nyata. Ia tidak hanya berbicara tentang perubahan, tetapi juga bertindak untuk membuktikannya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dan pergi ke komunitas lokal tempat ia sebelumnya membantu membersihkan lingkungan. Kini, ia mulai terlibat lebih dalam. Ia mengajar anak-anak dari keluarga kurang mampu, membantu mereka belajar membaca dan menulis. Awalnya, ia merasa canggung karena tidak terbiasa dengan dunia pendidikan. Tetapi semakin lama ia melakukannya,
Semakin ia merasa puas. "Apa yang kamu lakukan ini sangat berarti bagi mereka," kata Arman suatu hari, ketika ia datang untuk melihat proyek yang sedang dijalankan Bagas. "Tapi apa yang membuatmu benar-benar ingin berubah?" Bagas menatap Arman, matanya penuh dengan tekad. "Aku menyadari bahwa selama ini aku hidup dalam ilusi," katanya pelan. "Aku pikir materi dan status adalah segalanya, tapi ternyata itu hanya membuatku merasa kosong. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik, bukan hanya untuk mendapatkan pengampunan, Desi, tapi untuk diriku sendiri." Arman tersenyum tipis, senyum yang penuh pengertian. "Itu adalah langkah besar," katanya. "Tapi ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Kamu harus konsisten." Bagas mengangguk, menyadari bahwa perubahan membutuhkan waktu dan usaha. Ia tahu bahwa ia tidak bisa langsung mendapatkan kembali kepercayaan Desi atau keluarganya, tetapi ia bertekad untuk terus mencoba. Pada suatu sore, Bagas memutuskan untuk mengunjungi Darpan dan Sri lagi. Kali ini, ia datang dengan sebuah rencana. Ketika ia tiba, Sri sedang duduk di beranda, menjahit pakaian sederhana. Melihat kedatangan Bagas, ia tersenyum tipis meskipun matanya masih penuh keraguan. "Ada apa lagi?" tanya Sri. Nada suaranya lebih lembut daripada sebelumnya. "Aku ingin membantu," kata Bagas langsung. "Aku tahu ayah dan ibu bekerja keras setiap hari untuk memberikan yang terbaik bagi Desi. Jadi, aku ingin membantu kalian membangun usaha kecil-kecilan." Sri terkejut mendengar kata-kata itu. "Membangun usaha? Untuk apa?" "Agar kalian bisa memiliki penghasilan tambahan," jawab Bagas. "Aku sudah mempelajari beberapa peluang bisnis sederhana, seperti menjual makanan tradisional atau kerajinan tangan. Aku akan membantu kalian memulainya." Darpan, yang sedang duduk di kursi dekat jendela, menoleh dengan ekspresi bingung. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanyanya, nadanya penuh rasa ingin tahu. "Karena aku ingin membuktikan bahwa aku benar-benar berubah," kata Bagas tulus. "Aku tidak bisa menghapus kesalahan masa laluku, tapi aku bisa membantu kalian membangun masa depan yang lebih baik." Setelah beberapa saat berdiskusi, Darpan dan Sri akhirnya setuju untuk mencoba ide Bagas. Mereka mulai bekerja sama untuk membangun usaha kecil menjual makanan tradisional. Bagas membantu mereka membeli peralatan yang dibutuhkan, mempromosikan produk mereka di media sosial, dan bahkan membantu mereka mengatur strategi pemasaran. Selama proses itu, Bagas mulai belajar banyak hal. Ia belajar tentang pentingnya kerja keras, tentang nilai-nilai kesederhanaan, dan tentang arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia juga mulai mengenal lebih dekat dengan keluarga Desi, cara mereka saling mendukung satu sama lain, cara mereka tertawa bersama meskipun hidup mereka penuh tantangan. Namun, meskipun ia mulai mendapatkan sedikit kepercayaan dari Darpan dan Sri, hubungannya dengan Desi masih belum pulih sepenuhnya. Desi masih menjaga jarak dengannya, walaupun ia kadang-kadang melihat bagaimana Bagas membantu orang tuanya. Ia belum yakin apakah perubahan Bagas ini benar-benar tulus atau hanya sementara. Suatu hari, Desi memutuskan untuk menghadapi Bagas secara langsung. Ia menemuinya di komunitas lokal tempat ia biasa bekerja. Saat itu, Bagas sedang mengajar anak-anak membaca. Wajahnya tampak lebih tenang daripada biasanya. "Kenapa kamu melakukan semua ini?" tanya Desi tiba-tiba. Suaranya terdengar dingin namun penuh rasa penasaran. Bagas menoleh, terkejut melihat Desi ada di sana. Ia menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab, "Aku melakukan ini karena aku ingin menjadi orang yang lebih baik. Bukan hanya untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Aku menyadari bahwa aku telah salah selama ini. Aku terlalu fokus pada hal-hal yang tidak penting." Desi menatapnya dengan mata penuh keraguan. "Bagaimana aku bisa percaya bahwa kamu benar-benar berubah? Bagaimana aku tahu bahwa ini bukan sekadar sandiwara?" Bagas menghela napas panjang. Ia tahu bahwa Desi memiliki alasan untuk meragukannya. "Kamu tidak perlu mempercayaiku sekarang," katanya pelan. "Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku serius. Aku tidak berharap kamu langsung memaafkanku, tapi aku harap kamu bisa melihat usahaku." Desi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Bagas dengan mata penuh pertanyaan. Namun, di sudut hatinya, ia mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sesuatu yang lebih tulus, lebih manusiawi.
Minggu-minggu berlalu, dan perubahan dalam diri Bagas semakin terlihat nyata. Ia bukan lagi pria yang sombong dan materialistis seperti dulu. Ia kini lebih rendah hati, lebih peka terhadap perasaan orang lain, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Namun, meskipun ia telah menunjukkan tindakan nyata untuk membuktikan perubahan itu, hubungannya dengan Desi masih belum sepenuhnya pulih. Suatu sore, Desi menerima pesan dari Bagas. Pesan itu singkat namun penuh. "Makna Desi, anakku ingin bertemu denganmu. Ada banyak hal yang ingin aku bicarakan, tentang kita, tentang masa lalu, dan tentang apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Aku harap kamu bersedia meluangkan waktu." Desi membaca pesan itu berkali-kali, hatinya dipenuhi oleh keraguan. Di satu sisi, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Bagas belakangan ini. Di sisi lain, rasa sakit akibat penghinaan terhadap keluarganya masih begitu segar dalam ingatannya. Namun, setelah beberapa saat merenung, ia memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Bagas. Mungkin, pikirnya, ini adalah langkah pertama menuju rekonsiliasi. Mereka bertemu di sebuah taman kecil yang tenang, tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama di masa lalu. Pohon-pohon rindang dan suara burung yang berkicau menciptakan suasana damai, tetapi ketegangan antara mereka masih terasa jelas. "Terima kasih sudah mau datang," kata Bagas pelan, suaranya terdengar gugup namun tulus. "Aku tahu ini tidak mudah bagimu." Desi hanya mengangguk. Matanya menatap tanah. "Aku mendengarkan," katanya dingin. "Katakan apa yang ingin kamu katakan." Bagas menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. "Pertama-tama, aku ingin meminta maaf sekali lagi atas semua yang telah aku lakukan. Bukan hanya karena aku menyakitimu, tapi juga karena aku telah menyakiti ayah dan ibumu. Aku tidak bisa menghapus apa yang telah terjadi, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal." Desi mendongak, matanya bertemu dengan mata Bagas. Ia bisa melihat kejujuran dalam tatapan itu, tetapi ia masih ragu. "Kenapa sekarang?" tanyanya tajam. "Kenapa kamu baru sekarang menyadari semua ini?" Bagas menundukkan kepala, merasa malu. Aku selama ini hidup dalam ilusi. Aku berpikir bahwa materi dan status adalah segalanya, tapi ternyata itu hanya membuatku merasa kosong. Aku butuh waktu untuk menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa dibeli dengan uang atau pencitraan. Aku menyadari itu terlambat, tapi aku ingin membuktikan bahwa aku benar-benar berubah." Desi terdiam sejenak, merenungkan kata-kata itu. Ia mulai melihat bahwa Bagas bukan lagi pria yang dulu ia kenal. Namun, ia masih belum sepenuhnya yakin. "Apa yang membuatmu berubah?" tanyanya akhirnya. "Aku belajar dari banyak hal," jawab Bagas. "Dari buku filsafat yang diberikan Arman, dari cerita ayahmu tentang masa lalunya, dan dari interaksiku dengan orang-orang di komunitas lokal. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hubungan yang tulus, dari nilai-nilai yang kita pegang teguh, dan dari kemampuan kita untuk saling menghormati." Desi menghela napas panjang. Ia bisa merasakan ketulusan dalam suara Bagas, tetapi rasa sakit yang ia alami tidak hilang begitu saja. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu," katanya pelan. "Tapi aku bersedia mendengarkan dan melihat usahamu." Bagas tersenyum tipis, senyum yang penuh rasa syukur. "Itu sudah cukup bagiku," katanya. "Aku tidak berharap kamu langsung mempercayaiku, tapi aku akan terus berusaha sampai kamu melihat bahwa aku benar-benar berubah." Mereka berbicara panjang lebar di taman itu, membahas semua yang telah terjadi di masa lalu, dan apa yang bisa mereka lakukan ke depannya. Bagas menjelaskan bagaimana ia mulai bekerja sama dengan Darpan dan Sri untuk membangun usaha kecil-kecilan, serta bagaimana ia merasa puas dengan kehidupan yang lebih sederhana dan bermakna. Desi mendengarkannya dengan penuh perhatian, mencoba memahami perubahan yang terjadi dalam diri Bagas. Meskipun ia masih merasa ragu, ia mulai melihat bahwa Bagas bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Ia mulai merasa ada harapan untuk rekonsiliasi, meskipun proses itu akan membutuhkan waktu. Sebelum mereka berpisah, Bagas berkata, "Aku tidak memintamu untuk langsung memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku serius tentang perubahan ini.
Aku ingin memperbaiki hubungan kita, bukan hanya demi cinta, tapi demi kebahagiaan kita berdua. Desi menatapnya lama, matanya penuh dengan emosi yang sulit dijelaskan. Aku akan memikirkannya, katanya akhirnya. Tapi ingat, ini bukan tentang memperbaiki hubungan kita. Ini tentang membangun fondasi baru yang lebih kuat. Bagas mengangguk, wajahnya tampak lega, meskipun ia tahu bahwa jalan menuju rekonsiliasi masih panjang. Namun, ia merasa ada harapan baru dalam hidupnya. Harapan untuk menjadi orang yang lebih baik, dan harapan untuk mendapatkan pengampunan dari orang yang paling ia cintai. Beberapa minggu setelah pertemuan di taman, hubungan antara Desi dan Bagas mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Meskipun masih ada jarak di antara mereka, Desi mulai melihat usaha nyata dari Bagas untuk membuktikan perubahan dirinya. Namun, pengampunan bukanlah sesuatu yang bisa diberikan begitu saja. Bagas harus terus melewati ujian demi ujian untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari Desi. Pada suatu sore, Desi sedang duduk di beranda rumah orang tuanya, membaca buku favoritnya, ketika sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Dari dalam mobil itu, keluar seorang wanita berpenampilan elegan dengan senyum angkuh. Nadia, mantan kekasih Bagas. Desi mengenalinya dari artikel yang ia baca beberapa waktu lalu. "Kamu pasti Desi?" kata Nadia langsung. Suaranya terdengar dingin, namun manis. "Aku ingin bicara denganmu." Desi menatapnya dengan heran. "Tentang apa?" tanyanya. Nada suaranya penuh keraguan. Nadia tersenyum tipis, lalu duduk di kursi di depan Desi tanpa diminta. "Tentang Bagas," katanya. "Aku tahu kamu sedang mencoba memperbaiki hubunganmu dengannya, tapi aku ingin memberitahumu sesuatu yang penting." Desi merasa tidak nyaman dengan kehadiran Nadia, tetapi ia tetap mendengarkan. "Apa maksudmu?" tanyanya hati-hati. "Bagas tidak akan pernah berubah," kata Nadia tegas. "Dia selalu seperti ini, memikirkan penampilan dan status di atas segalanya. Aku sudah pernah menjadi korban sikapnya, dan aku tidak ingin kamu mengalami hal yang sama." Desi terkejut mendengar kata-kata itu. Ia mencoba tetap tenang meskipun hatinya mulai dipenuhi oleh keraguan. "Kenapa kamu memberitahuku ini?" tanyanya. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa dia tidak bisa dipercaya," jawab Nadia. "Jangan biarkan dia mempermainkan perasaanmu lagi." Setelah percakapan itu, Nadia pergi meninggalkan Desi yang kini tenggelam dalam pikiran-pikiran yang kacau. Kata-kata Nadia terngiang-ngiang di telinganya, membuatnya ragu apakah perubahan Bagas benar-benar tulus atau hanya sementara. Namun, malam harinya, Bagas datang ke rumah Desi tanpa pemberitahuan. Wajahnya tampak tegang, seolah-olah ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah. "Ada apa?" tanya Desi langsung. Nada suaranya lebih dingin daripada biasanya. Bagas menghela napas panjang. "Aku tahu Nadia datang ke sini hari ini," katanya pelan. "Aku tidak tahu apa yang dia katakan padamu, tapi aku ingin menjelaskan sesuatu." Desi menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Apa yang harus kamu jelaskan?" "Nadia adalah bagian dari masa laluku," kata Bagas tulus. "Ya, aku pernah melakukan kesalahan yang sama padanya, seperti yang aku lakukan padamu. Aku terlalu fokus pada penampilan dan status, dan itu menyakitinya. Tapi aku sudah belajar dari kesalahan itu, dan aku tidak ingin mengulanginya lagi." Desi masih ragu. "Bagaimana aku bisa percaya bahwa kamu tidak akan kembali ke jalan yang sama? Karena aku sudah melihat akibat dari semua itu," jawab Bagas, suaranya semakin tulus. "Aku kehilangan cintamu, kepercayaan ayah dan ibumu, dan bahkan diriku sendiri. Aku tidak ingin kehilangan semuanya lagi. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik, bukan hanya untukmu, tapi untuk diriku sendiri." Desi terdiam sejenak, mencoba memahami kata-kata Bagas. Ia tahu bahwa pengampunan bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ia juga tahu bahwa Bagas telah menunjukkan banyak perubahan dalam beberapa bulan terakhir. "Aku tidak bisa langsung mempercayaimu," kata Desi akhirnya. "Tapi aku bersedia memberimu kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu serius." Bagas tersenyum tipis,
Wajahnya penuh rasa syukur. Itu sudah cukup bagiku, katanya. Aku akan terus berusaha sampai kamu benar-benar percaya padaku. Malam itu, Desi merenung panjang tentang apa yang telah terjadi. Ia mulai menyadari bahwa pengampunan bukanlah tentang melupakan masa lalu, tetapi tentang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berubah. Meskipun ia masih merasa ragu, ia tahu bahwa Bagas layak mendapatkan kesempatan kedua. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Nadia, Desi merasa ada sesuatu yang masih belum terjawab dalam dirinya. Meskipun ia mulai melihat perubahan nyata dalam diri Bagas, ada bagian dari masa lalunya yang masih menjadi misteri. Ia tahu bahwa untuk benar-benar memahami Bagas dan hubungan mereka, ia harus mengetahui lebih banyak tentang asal-usul kekayaan dan pola pikirnya. Pada suatu sore, Desi memutuskan untuk menghadapi Bagas secara langsung. Mereka bertemu di sebuah kafe sederhana yang sering dikunjungi oleh orang-orang lokal, tempat yang jauh dari kemewahan yang biasanya dinikmati Bagas. Suasana di sana tenang, tetapi tegang, karena Desi tahu bahwa percakapan ini akan mengungkap hal-hal yang mungkin sulit untuk didengar. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan, kata Desi langsung. Suaranya tegas namun penuh rasa ingin tahu. Tentang kekayaanmu. Dari mana sebenarnya itu berasal? Bagas terdiam sejenak, wajahnya tampak gugup. Ia tahu bahwa pertanyaan ini pasti akan datang suatu hari, tetapi ia tidak pernah benar-benar siap untuk menjawabnya. Setelah beberapa saat, berpikir, ia akhirnya berkata, "Kamu berhak tahu." Ia menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. "Aku tidak lahir dalam keluarga miskin seperti yang kamu kira. Keluargaku, ayahku adalah seorang pengusaha besar, tapi dia juga terlibat dalam praktik korupsi. Sebagian besar kekayaan kami berasal dari proyek-proyek ilegal yang dilakukan selama bertahun-tahun." Desi menatapnya dengan mata melebar, terkejut mendengar pengakuan itu. "Jadi, semua ini," katanya pelan, suaranya terdengar ragu. Semua yang kamu miliki adalah hasil dari hal-hal yang tidak benar?" Bagas mengangguk pelan, matanya penuh dengan penyesalan. "Ya," katanya. "Aku menyadari itu ketika aku mulai belajar tentang nilai-nilai yang dipegang teguh oleh ayah dan ibumu. Aku tidak bangga dengan cara keluargaku mendapatkan kekayaan itu, dan aku tahu bahwa itu salah." Desi menghela napas panjang, mencoba memproses semua yang baru saja ia dengar. Ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit. Di satu sisi, pengakuan ini membuatnya semakin ragu apakah ia bisa sepenuhnya mempercayai Bagas. Di sisi lain, ia bisa melihat bahwa Bagas benar-benar menyesali masa lalunya. "Lalu, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Desi akhirnya. Suaranya lebih lembut daripada sebelumnya. "Aku sudah memutuskan untuk menggunakan uang itu untuk hal-hal yang lebih baik," jawab Bagas tulus. "Aku tidak bisa menghapus dosa masa lalu, tapi aku bisa mencoba menebusnya dengan membantu orang-orang yang membutuhkan. Itulah alasan mengapa aku begitu terlibat dalam komunitas lokal dan usaha kecil-kecilan ayah dan ibumu. Aku ingin memberikan sesuatu yang bermakna, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk orang lain." Desi menatapnya lama, mencoba membaca ekspresi di wajahnya. Ia bisa melihat kejujuran dalam tatapan Bagas, tetapi ia juga tahu bahwa pengampunan adalah proses yang panjang. "Aku menghargai kejujuranmu," katanya pelan. "Tapi aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini." Beberapa hari kemudian, Desi mendapat kabar dari seorang teman lamanya bahwa Bagas telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia menggunakan sebagian besar kekayaannya untuk mendanai program pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di komunitas lokal. Bukan hanya itu, ia juga memulai kampanye anti korupsi di media sosial, mendorong transparansi dalam bisnis dan politik. Ketika Desi melihat video kampanye itu, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai melihat bahwa Bagas bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Ia bukan lagi pria materialistis yang hanya peduli pada penampilan dan status. Ia adalah seseorang yang mencoba menebus kesalahannya dengan tindakan nyata.
Namun, meskipun ia mulai melihat perubahan itu, Desi tahu bahwa rekonsiliasi bukanlah sesuatu yang instan. Pengampunan adalah proses yang membutuhkan waktu, dan ia harus memastikan bahwa perubahan Bagas ini benar-benar tulus. Beberapa minggu setelah pengakuan jujur Bagas tentang asal-usul kekayaannya, perubahan dalam dirinya semakin terlihat nyata. Ia tidak hanya berbicara tentang menebus kesalahan masa lalu, tetapi juga bertindak untuk membuktikannya. Program pendidikan yang ia danai mulai menunjukkan hasil. Anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses ke pendidikan yang lebih baik, dan kampanye anti korupsi yang ia luncurkan di media sosial mulai mendapatkan perhatian luas. Namun, bagi Bagas, semua ini bukanlah tentang pencitraan atau balas dendam kepada mereka yang pernah meragukannya. Ini adalah cara baginya untuk memperbaiki diri dan memberikan sesuatu yang bermakna kepada dunia. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari kemampuan untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan. Suatu hari, Bagas kembali mengunjungi rumah Desi. Kali ini ia datang dengan sebuah proposal yang lebih besar. Sebuah rencana untuk membangun pusat pelatihan keterampilan bagi anak-anak muda di komunitas lokal. Ini bukan hanya tentang membantu mereka mendapatkan pekerjaan, kata Bagas ketika ia menjelaskan ide itu kepada Darpan dan Sri. Ini tentang memberi mereka harapan dan peluang untuk masa depan yang lebih baik. Darpan dan Sri saling bertukar pandang, matanya penuh dengan kebanggaan. Mereka bisa melihat bahwa Bagas telah berubah menjadi seseorang yang benar-benar peduli pada orang lain, bukan hanya pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat berdiskusi, mereka akhirnya memberikan restunya. "Kami bangga padamu, Nak," kata Darpan. Suaranya terdengar tulus. "Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu bisa berubah seperti ini." Bagas tersenyum tipis, wajahnya penuh rasa syukur. "Terima kasih atas dukunganmu, Pak. Aku tahu aku masih harus membuktikan banyak hal, tapi aku akan terus berusaha." Sementara itu, Desi juga mulai melihat perubahan besar dalam diri Bagas. Ia tidak lagi merasa ragu tentang niatnya, karena tindakan-tindakan nyata yang ia lakukan telah membuktikan bahwa ia benar-benar serius. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal dalam hatinya, rasa malu dan harga diri yang terluka akibat insiden di hari pernikahan. Pada suatu sore, Desi memutuskan untuk menghadiri acara pembukaan program pendidikan yang didanai oleh Bagas. Ketika ia melihat betapa banyak anak-anak muda yang antusias belajar dan berkembang, hatinya dipenuhi oleh rasa bangga. Ia melihat Bagas berdiri di tengah kerumunan, memberikan pidato singkat tentang pentingnya pendidikan dan nilai-nilai kehidupan. "Inilah cara kita membangun dunia yang lebih baik," kata Bagas. Suaranya terdengar mantap namun penuh emosi. "Bukan dengan materi atau status, tapi dengan cinta, pengabdian, dan keikhlasan." Desi tidak bisa menahan air mata yang mengalir di pipinya. Ia menyadari bahwa Bagas telah melakukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia bukan lagi pria yang sombong dan materialistis, tetapi seseorang yang menggunakan kekayaannya untuk membantu orang lain. Setelah acara selesai, Desi mendekati Bagas. Matanya bertemu dengan mata Bagas, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada kedamaian dalam hatinya. Aku bangga padamu," kata Desi pelan. Suaranya terdengar tulus. "Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu bisa berubah seperti ini." Bagas tersenyum lembut, matanya penuh dengan rasa syukur. "Terima kasih, Desi. Aku tahu aku masih harus membuktikan banyak hal, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku melakukan semua ini bukan untuk mendapatkan cintamu. Aku melakukannya karena aku ingin menjadi orang yang lebih baik." Desi mengangguk, lalu berkata, "Aku memaafkanmu." Ucapan itu seperti angin segar bagi Bagas. Ia tidak bisa berkata apa-apa selain tersenyum lebar, matanya berkilau karena air mata, bahagia. "Terima kasih," katanya. "Itu adalah hadiah terbesar yang pernah aku terima." Bagas berhasil membuktikan bahwa ia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Ia menggunakan kekayaan yang dulunya menjadi simbol kesombongannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.
Ia menunjukkan kepada dunia bahwa ia bukan lagi pria materialistis yang hanya peduli pada penampilan dan status, tetapi seseorang yang peduli pada nilai-nilai kemanusiaan. Bagi Desi, pengampunan ini adalah kemenangannya sendiri, kemenangan atas rasa sakit dan keraguannya, serta awal dari babak baru dalam hidupnya. Beberapa bulan setelah pengampunan Desi, hubungan mereka mulai memasuki babak baru. Meskipun rekonsiliasi tidak terjadi dalam semalam, perlahan-lahan mereka mulai membangun fondasi yang lebih kuat dan tulus. Bagas bukan lagi pria materialistis yang hanya peduli pada penampilan dan status, tetapi seseorang yang menggunakan kekayaannya untuk membantu orang lain dan mendukung impian Desi. Suatu pagi, Desi duduk di meja makan sederhana di rumahnya, menulis surat untuk dirinya sendiri. Ini adalah kebiasaan lamanya, sebuah cara untuk merenung dan merefleksikan perjalanan hidupnya. Di atas kertas putih itu, ia mulai menuliskan kata-kata. Untuk Desi di masa depan, hari ini adalah hari baru bagiku. Aku telah melalui banyak hal dalam hidup, rasa sakit, keraguan, dan ketidakpastian. Namun aku juga telah belajar banyak hal tentang cinta, pengampunan, dan nilai-nilai sejati dalam hidup. Aku belajar bahwa materi bukanlah segalanya, dan bahwa hubungan yang tulus jauh lebih berharga daripada status sosial. Aku juga belajar bahwa pengampunan bukanlah tentang melupakan masa lalu, tetapi tentang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berubah. Aku bangga pada diriku sendiri, karena telah berani membuka hati dan memberikan kesempatan kedua kepada Bagas. Bukan karena aku ingin kembali padanya, tapi karena aku melihat usaha nyata dari dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kepada diriku di masa depan, aku berjanji untuk selalu menjaga nilai-nilai yang diajarkan oleh ayah dan ibu. Aku akan selalu mengutamakan cinta yang tulus, rasa hormat, dan keikhlasan dalam setiap langkah yang aku ambil. Aku juga berjanji untuk tidak pernah melupakan pelajaran yang aku dapatkan dari semua ini, bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang bermakna dan pertumbuhan pribadi. Setelah menyelesaikan surat itu, Desi tersenyum tipis. Ia menyimpannya di kotak kayu tua milik ibunya, tempat ia sering menyimpan kenangan-kenangan penting. Ia tahu bahwa surat ini akan menjadi pengingat bagi dirinya di masa depan. Pengingat tentang bagaimana ia telah bertahan dan tumbuh melalui semua tantangan yang ia hadapi. Pada sore harinya, Desi dan Bagas bertemu di sebuah taman kecil, tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama di masa lalu. Pohon-pohon rindang dan suara burung yang berkicau menciptakan suasana damai. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam interaksi mereka. Tidak ada lagi ketegangan atau keraguan. Hanya ada kehangatan dan rasa saling pengertian. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, kata Bagas pelan. Suaranya terdengar gugup, namun penuh harap. Aku tahu kita sudah melewati banyak hal, dan aku tidak ingin terburu-buru. Tapi aku ingin kita memulai lagi dari awal. Desi menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Apa maksudmu? Aku ingin kita merencanakan masa depan bersama, jawab Bagas tulus. Tapi kali ini, aku ingin semuanya dilakukan dengan cara yang benar, bukan tentang kemewahan atau pencitraan, tapi tentang cinta yang tulus dan nilai-nilai yang kita pegang teguh. Desi tersenyum lembut, matanya berkilau karena air mata bahagia. Aku setuju, katanya pelan. Tapi ingat, ini bukan tentang kembali ke masa lalu. Ini tentang membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kuat dan lebih bermakna. Mereka berbicara panjang lebar tentang rencana masa depan mereka. Kali ini, mereka sepakat untuk merencanakan pernikahan yang sederhana, yang melibatkan keluarga dan teman-teman dekat. Mereka juga memutuskan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, hubungan yang tulus, nilai-nilai kehidupan, dan impian yang ingin mereka capai bersama. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah berhenti berusaha, kata Bagas. Suaranya penuh tekad. Aku akan selalu berusaha untuk menjadi pria yang pantas mendapatkan cintamu. Desi mengangguk, wajahnya penuh dengan keyakinan. Dan aku akan selalu mendukungmu, katanya. Karena aku tahu bahwa kita bisa melewati apapun, asalkan kita bersama. Beberapa tahun kemudian, Desi dan Bagas hidup dalam kebahagiaan yang sederhana namun penuh makna.
Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang nyaman. Tidak mewah, tetapi dipenuhi dengan cinta dan kehangatan. Dinding rumah mereka dipenuhi dengan foto-foto kenangan keluarga, termasuk gambar pernikahan sederhana mereka yang penuh tawa dan kebahagiaan. Hari itu adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Desi sedang duduk di beranda, menikmati secangkir teh hangat sambil mengamati anak-anak mereka bermain di halaman depan. Anak pertama mereka, Nadine, berusia 5 tahun, memiliki rambut hitam legam seperti ayahnya dan senyum lebar yang mirip dengan Desi. Adiknya, Arka, seorang bocah berusia 3 tahun yang penuh energi, berlarian di halaman sambil tertawa riang. Bagas datang dari dapur, membawa sepiring kue ulang tahun buatan Sri. Wajahnya tampak lebih tenang dan bahagia daripada sebelumnya. "Aku harap kamu suka," katanya, meletakkan piring itu di meja kecil di samping Desi. Desi tersenyum lembut, matanya berkilau karena kebahagiaan. "Tentu saja aku suka," katanya. "Ibu membuat ini, kan? Pasti enak." Mereka duduk bersama, menikmati momen damai di pagi yang cerah itu. Desi memandangi Bagas, mencoba membayangkan bagaimana jauhnya mereka telah berjalan dari hari-hari kelam di masa lalu. Ia masih ingat betapa hancurnya hatinya ketika insiden di hari pernikahan pertama mereka terjadi, tetapi kini ia hanya merasa syukur karena mereka berhasil melewati semua itu. "Kamu tahu," kata Desi pelan, suaranya penuh dengan refleksi. "Aku tidak pernah membayangkan bahwa kita bisa sampai di titik ini. Aku pikir kita akan selamanya terjebak dalam kesalahan dan penyesalan." Bagas menggenggam tangannya dengan lembut. "Aku juga tidak pernah membayangkan bahwa aku bisa berubah seperti ini," katanya. "Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah bisa melakukannya tanpa dukunganmu. Kamu adalah alasan mengapa aku menjadi pria yang lebih baik." Desi tersenyum, lalu berkata, "Dan kamu adalah alasan mengapa aku belajar untuk memaafkan dan memberikan kesempatan kedua. Kita saling membantu untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri." Pada sore harinya, mereka mengundang Darpan, Sri, dan beberapa teman dekat untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Acara itu sederhana, hanya dengan makanan rumahan dan percakapan hangat. Darpan dan Sri duduk di kursi dekat jendela. Wajah mereka penuh kebanggaan saat melihat cucu-cucu mereka bermain di halaman. "Aku tidak pernah berpikir bahwa Bagas bisa berubah seperti ini," kata Darpan kepada Sri. Suaranya terdengar rendah namun penuh kekaguman. "Dia benar-benar telah membuktikan bahwa dia layak mendapatkan kepercayaan kita." Sri tersenyum tipis, matanya berkilau karena air mata bahagia. "Itulah yang terpenting," katanya, "bahwa dia belajar dari kesalahannya dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Itu sudah cukup bagi kita." Setelah acara selesai, Desi dan Bagas duduk di beranda, menikmati suasana malam yang tenang. Di langit, bintang-bintang mulai bersinar, menciptakan pemandangan yang indah. Bagas merangkul Desi erat, dan mereka duduk dalam diam, hanya menikmati kebersamaan mereka. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat bersyukur atas segalanya," kata Bagas pelan, suaranya terdengar tulus. "Atas pengampunanmu, atas kesempatan kedua yang kamu berikan padaku, dan atas semua yang telah kita bangun bersama." Desi menatapnya dengan mata penuh cinta. "Aku juga bersyukur," katanya. "Karena kita berhasil melewati semua tantangan itu dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya." Mereka saling tersenyum, menyadari bahwa perjalanan mereka tidak selalu mudah, tetapi itulah yang membuat hubungan mereka begitu istimewa. Mereka telah belajar tentang pentingnya nilai-nilai kehidupan, keikhlasan, dan pengampunan. Dan kini, mereka menjalani hidup dengan prinsip-prinsip itu sebagai fondasi utama. Di tengah malam yang tenang, Desi menulis surat lain untuk dirinya sendiri. Di atas kertas putih itu, ia menuliskan, "Untuk Desi di masa depan, hari ini adalah bukti bahwa cinta yang tulus dan pengampunan adalah kunci kebahagiaan sejati. Aku bersyukur atas semua yang telah aku alami, kesulitan, keraguan, dan kebahagiaan. Aku bersyukur karena aku memiliki Bagas, ayah, ibu, dan keluarga kecil kami. Ini adalah kehidupan yang aku impikan, sederhana, namun penuh makna. Kepada diriku, di masa depan,
Aku berjanji untuk selalu menjaga nilai-nilai yang aku pegang teguh. Aku akan selalu mengutamakan cinta, kejujuran, dan keikhlasan dalam setiap langkah yang aku ambil. Aku juga berjanji untuk tidak pernah melupakan pelajaran yang aku dapatkan dari semua ini, bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang bermakna dan pertumbuhan pribadi. Desi tersenyum tipis setelah menyelesaikan surat itu. Ia menyimpannya di kotak kayu tua milik ibunya, tempat ia sering menyimpan kenangan-kenangan penting. Ia tahu bahwa surat ini akan menjadi pengingat bagi dirinya di masa depan. Pengingat tentang bagaimana ia telah bertahan dan tumbuh melalui semua tantangan yang ia hadapi.